Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ala nuwasil qira'atana fi syarhil warakat fi usulil fiqh li fadilati Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Wa nahnu al-an fi bab al-amr. Taib, sanatakallam al-yawma bi'idnillahi ta'ala an mabhatsin muhimmin minal mabahits al-muhimmah fi usulil fiqh wa huwa mabhatsu al-amru wan nahyu. Pembahasan tentang al-amr dan an-nahyu. Nah, disinilah mulai pembahasan usul fikih yang sebenarnya. Ya, jadi yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya itu muqaddimah yang bisa yang jarang kita temukan di kitab-kitab yang lain. Karena kitab-kitab yang lain biasanya fokus dari pembahasan al-amr terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab mutaqaddimin itu mereka mulai pembahasan usul fikih atau kitab usul fikih mereka dengan pembahasan al-amr wa ma yata'allaqu bihi. Baik. Apa yang dimaksud dengan al-amr dalam ilmu usulul fiqh? Kita baca matanya dulu. Wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ini dia pengertian dari al-amr. Jadi kalau ditanya antum apa itu al-amr, ini dia jawabannya istida'ul fi'li. Yaitu ini kaidah yang pertama, istidaa bermakna talabul fi'li. Talabul fi'li bil qaul. Bil qaul mana bil lafzi. Mimman huwa dunahu, dari orang yang dunahu, asfala minhu. Dunahu artinya di sini di bawahnya. Mimman huwa tahtahu. Jadi perintah itu, al-amr itu hanya bisa dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang di bawahnya. Ya, mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya, dalam bentuk kewajiban. Jadi amar itu tujuannya adalah untuk mewajibkan. Jadi kalau kita mendengar kata kerja perintah dari seseorang, maka kita bawa kepada makna wajib. Misalkan guru antum di kelas berkata, kerjakan halaman ini. Kemudian antum bertanya, ini boleh nggak dikerjakan apa tidak? Nggak perlu antum tanyakan seperti itu. Karena kalau sudah kata kerja perintah, maka dibawa ke makna wajib. Berarti harus antum kerjakan. Kecuali kalau ada qarinah. Ya, ada qarinah dari ustadznya mengatakan tidak mengapa untuk tidak dikerjakan. Ya, dari hukum asalnya al-amr hadza lil wujub. Baik, antum perhatikan pengertian ini, istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu, dari orang yang berada di bawah. Ya, misalkan apa maksudnya derajatnya di bawah? Bapak kepada anak, ya. Rasul kepada umatnya dan seterusnya, itu dinamakan amar. Tapi kalau dari derajat yang bawah ke atas itu tidak dinamakan al-amar. Ya. Baik. Jadi kalau dari atas ke bawah itu kita namakan al-amar. Kalau perintahnya dari atas ke bawah. Ya, ucapannya misalkan bacalah, tulislah, ya, berimanlah, itu al-amar namanya. Misalkan dari Allah kepada manusia, maka itu dinamakan al-amr. Tapi kalau dari bawah ke atas, ya, misalkan manusia kepada Robnya, misalkan, walaupun dia menggunakan kata kerja perintah, dia tidak dinamakan al-amr. Itu dinamakan ad-du'a. Ya, coba untuk perhatikan doa-doa yang kita baca sehari-hari, itu kan fi'il amr gunakannya. Apakah kita memerintah Allah melalui doa tersebut? Tidak. Itu bentuknya doa. Jadi tergantung kepada masyiahnya Allah mau menerima, mau mengabulkan apa tidak. Baik. Itu kalau atas ke bawah dinamakan al-amr. Kalau bawah ke atas namanya ad-du'a. Kalau samping, ya, yang sederajat, misalkan seorang kakak, ya, seorang anak, ya, kepada anak yang lain, maka itu dinamakan al-iltimas. Namanya al-iltimas. Jadi al-amr itu disyaratkan dia harus dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang berada di bawahnya.
Kalau sebaliknya dia tidak dinamakan al-amr, itu dinamakan ad-du'a. Baik. Kemudian syarat dari dunahu di sini, ya, pengertian mimman huwa dunahu ini sebenarnya adalah pengertian yang dibuat oleh Mu'tazilah. Ya, ini sebenarnya adalah pengertian dari Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mempersyaratkan harus dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang di bawah. Ini adalah syarat dari yang ditetapkan oleh Mu'tazilah. Nah, adapun jumhur ulama tidak mempersyaratkan adanya mimman huwa dunahu ini. Ya. Jadi mereka tidak mensyaratkan. Kemudian kenapa Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah memakai pengertian Mu'tazilah di sini? Karena menurut beliau ini adalah yang lebih mendekati kepada kebenaran. Ya, karena memang perintah-perintah di dalam Al-Qur'an, ya, karena kita ngomong ini al-amr dalam usul fikih itu kan al-amr dalam Al-Qur'an atau hadis maksudnya. Maka kalau kita melihat al-amr dalam Al-Qur'an dan hadis, tentu kita katakan semuanya itu mempersyaratkan adanya mimman huwa dunahu ini. Taib. Wasighatu ad-dalatu alaih. Akan kita lihat perinciannya nanti insyaallah. Sighah yang menunjukkan atas al-amr. Di sini kembalinya ke al-amr. Wasighatu ad-dalatu 'alal amri if'al fil amr. Wa hiya 'indal itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinah tuhmal alaih. Kata if'al ini secara mutlak, ya, secara mutlak maksudnya tidak ada qaidnya. Itu masih ingat pengertian qaid, ya. Wat tajarrud, dan dia bebas, ya, terlepas dari qarinah, dari tanda-tanda tuhmal alaih, maka dia akan dibawa kepada mana wajib. Maksudnya apa? Kalau kata if'al tidak ada kata-kata lanjutannya, maka if'al ini perintah untuk wajib. Nggak boleh dimaknai sebagai sunnah. Ini sebagaimana kita katakan tadi, kalau ada yang mengatakan kepada antum idhab, ya, idhab itu kan mutlak dia. Tajarrud anil qarinah. Nah, berarti idhab di situ perbuatan tersebut hukumnya wajib. Nah, tapi kalau dia mengatakan idhab in syi'ta, ya, pergilah kalau engkau mau, maka di situ tidak lagi alal wajib tapi alal nadab. Ya, illa madallad dalilu ala annal murada minhu an-nadab awil ibahah fayuhmalu alaih. Baik. Mabhasul amri wan nahyi. Pembahasan tentang al-amr wan nahyu. Al-amr itu pasangannya an-nahyu akan kita bahas setelah al-amr. Ini diantara al-mabahith al-muhimmah fi usul al-fiqh. Lianna madarat taklifi 'ala al-awamir wan nawahi. Karena ruang lingkup dari taklif, ya, masih ingat taklif, ya, taklif pembebanan syariat, itu ruang lingkupnya adalah perintah dan larangan. Allah memberikan pembebanan syariat kepada manusia itu melalui apa? Al-awamir wan nawahi. Al-awamir jamak dari al-amr, an-nawahi jamak dari an-nahyu. Maka kita katakan al-amru wan nahyu inilah merupakan pokok utama dari pembahasan taklif. Baik. Fala budda min ma'rifati ahkamiha. Fala budda min ma'rifati ahkamiha. Min ma'rifati ahkamihima, maka harus kita mengenal apa yang dimaksud dengan al-amr dan an-nahi, wa ma yatarattab ala mukhalafatihima, dan apa akibat bagi orang yang menyelisihi al-amr dan an-nahyu. Yaqulu as-Sarakhsi, ini boleh yang baca as-Sarkhasi, boleh yang baca as-Sarakhsi. As-Sarakhsi ini al-Hanafi, ya, usuli al-Hanafi, seorang imam, ya, terkenal di kalangan Hanafi. As-Sarakhsi, yaqulu as-Sarakhsi, al-usuli al-Hanafi, penulis kitab Al-Mabsut, ya. Al-Mabsut itu kitab terbesar, kitab fikih terbesar dalam mazhab Hanafi, 30 jilid, dan beliau juga menulis kitab rujukan dalam mazhab Hanafi dalam masalah usul fiqh yang berjudul Usul As-Sarkhasi. Ya, itu kitab yang bagus sekali, merupakan rujukan dalam mazhab Hanafi. Taib. Jadi dalam kitab Usul As-Sarkhasi, beliau mengatakan fa haqqu ma yubda'u bihi fil bayan al-amru wan nahyu. Maka yang paling berhak untuk dimulai, ya, penjelasan itu yang paling berhak untuk dimulai dengan apa? Al-amru wan nahyu. Li'anna mu'dhamal ibtila'i bihima. Karena
mayoritas ibtila. Ya, ibtila artinya taklif maksudnya ya. Ibtila huna bimana at-taklif. Karena kebanyakan taklif itu dengan keduanya, al-amru wan nahyu. Wa bi ma'rifatihi ma tatimmu ma'rifatal ahkami. Maka dengan mengenal keduanya akan sempurnalah pengenalan terhadap hukum. Ya, kalau kita ingin mengetahui hukum-hukum syariat, kita tidak akan terlepas dari kebutuhan untuk mengenal al-amru wan nahyu. Wa yatamayyazu al-halal minal haram. Dan dengannya kita akan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian perkataan mu'allif wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub. Hadza ta'riful amr wa huwa min ahsani ta'rif li'annahu wafin bil murad. Ya, dan pensyarah di sini juga menyetujui pengertian ini. Wa qawluhu istida'a ay talab. Ini maksud dengan istida'a itu artinya talab. Istida'a itu maksud dari kata istada'a yastada'i, ya, istida'an bimana talaba yatlubu talaban. Wa hadza jinsun yashmulu al-amra wan nahya. Kalimat istida'a ini mencakup al-amr wan nahyu. Ya, wal muradu bil fi'il al-ijad. Nah, kita lihat caranya satu per satu. Baik, tadi kita mulai dari kata istida'a. Istida'a artinya apa? Talab. Ya, talab. Maka dari kata istida'a ini mencakup al-amru dan an-nahyu. Berarti an-nahyu juga nanti pengertiannya diawali dengan kata istida'a. Ya, kemudian al-fi'il. Yang kita kupas satu persatu. Istida'u al-fi'il. Al-fi'il di sini artinya apa? Al-ijad. Al-ijad artinya mengadakan. Ya, mengadakan, menjadikan maujud. Itu dimaksud dengan al-ijad. Liyashmul al-fi'il al-ma'mura bihi. Agar mencakup perbuatan yang diperintahkan. Contohnya wa'atuz zakat. Apa perbuatan yang diperintahkan? Di sini perbuatan yang kita diperintahkan, yaitu zakat. Zakat itu kan bentuknya perbuatan. Untuk mengambil harta, untuk mengeluarkan, itu kan perbuatan. Wal qaul al-ma'mura bihi. Itu juga perkataan. Wadkurullaha katsira. Dan sebutlah dan ingatlah Allah. Dan banyaklah kalian mengingat Allah. Wadkurullah, banyak mengingat Allah. Itu perbuatan apa perkataan? Itu perkataan. Karena dzikir itu perkataan. Berarti kata al-ijad di sini mencakup ijadul fi'il dan ijadul qaul. Ya, jadi istida'ul fi'li, al-fi'il, ya. Jadi al-fi'il di sini mencakup al-qaul juga. Istida'ul fi'il di sini. Jadi jangan antum artikan meminta istida'a tadi kan tolab ya. Tolabul fi'il meminta perbuatan untuk terjadi. Enggak, bukan hanya perbuatan. Ingat kalau dalam usul fikih, fi'il itu juga bermakna al-qaul. Al-qaul itu masuk juga pembahasan fi'il. Ya, jadi istida'ul fi'li. Al-fi'il di sini mencakup al-qaul. Contohnya di sini wadkurullaha katsira. Wadkuru ini meminta perkataan di sini. Kalau wa'atuz zakat itu meminta perbuatan. Ya. Taib. Wal ma'na annal amra talabu ijadi fi'lin au ijadu qaulin. Nah, ini dia. Maka maksudnya adalah yang dimaksud dengan istida'ul fi'il itu adalah talabu ijad, meminta untuk mengadakan suatu perbuatan atau mengadakan suatu perkataan yang tentu tadinya tidak ada. Wa hadzal qaid yukhrijun nahya. Dan qaid yang ini mengeluarkan an-nahyu. Karena an-nahyu dia sebaliknya yaitu istida'u at-tark. Ya. Nah, jadi an-nahyu nanti pengertiannya sama-sama istida'a. Cuman dia bedanya istida'u at-tarki. Kalau alamat istida'ul fi'li. Kama sayati. Ya kan ada pembahasannya nanti tentang an-nahyu. Wa qaluhu bil qaul. Ya. Kemudian pengertian selanjutnya ada kata istida'ul fi'li bil qauli. Nah, bil qauli. Lihat pengertian maksud dari kata bil qauli di sini. Ai bil lafzid dali alaih. Dengan lafaz yang menunjukkan atasnya. Ini maksud dengan lafaz itu adalah apa namanya? Yang keluar dari lisan, yang terucap dari lisan. Itu dinamakan lafaz. Kalau masih dalam hati atau mau merintah seseorang tapi dalam hati, ya tidak masuk di sini. Harus berbentuk qaul. Wal muradu siyagul amri. Yang dimaksud dengan qaul di sini adalah sigoh-sigoh fi'il amr. Apa saja sigoh-sigoh amr? Nanti ada fi'il amr, kemudian ada fi'il mudhari' makrun bil lamil amr dan seterusnya.
Wa hadza qaidun tsanin li ikhrajil isyarah. Maka di sini ini untuk ini qaid yang kedua untuk mengeluarkan al-isyarah. Berarti al-amr dengan al-isyarah itu tidak boleh, tidak termasuk tidak termasuk al-amr. Ada pembahasan tersendiri nanti dari fahwal isyarah istilahnya. Fahwal kalam atau fahwal isyarah itu akan kita bahas di pembahasan al-qiyas nanti. Nah, jadi al-amr itu syaratnya harus dengan al-qaul. Kalau dengan isyarat saja, misalkan antum manggil orang dengan gerakan tangan, maka orang yang antum panggil itu tidak wajib untuk mendatangi antum. Kenapa? Karena antum gunakan isyarat. Ya, tidak wajib itu secara bahasa. Akan tapi secara istilah, fa innaha wa in afadat talabal fi'l. Kalau isyarah itu memiliki makna meminta perbuatan, lakinnaha la tusamma amron. Akan tapi dia tidak dinamakan amr saja fil istilah, dalam istilah. Gitu ya. Maka kalau antum minta seseorang untuk datang dengan lambaian tangan, dalam usul fikih itu tidak dinamakan amr. Ya, la yatarattab alaihi al-ahkam al-ahkam at-taklifiyah. Ya, tidak berlaku hukum-hukum taklif di situ, enggak ada kewajiban dia untuk mendatangi antum. Tapi secara bahasa dia harus mendatangi antum. Ya, harus mendatangi antum karena isyarat di situ memiliki mana fiil. Baik, secara bahasanya. Wa qaluhu mimman huwa dunahu ay duna talibi fi rutbah. Duna itu di bawah ya. Duna itu artinya di bawah. Itu orang yang berada di bawahnya. Orang yang berada di bawah talib. Talib artinya orang yang meminta guru kepada murid. Berarti murid yang ada di atasnya. Guru yang ada di atas. Wa hadza qaidun tsalits. Ini qaid yang ketiga. Kharaja bihi istida'ul fi'li mimman sawa. Ini kalau kita minta perbuatan dari orang yang sama dengan kita, itu namanya iltimas. Yang sudah kita jelaskan tadi ya. Aw mimman huwa fawqahu wa hadza du'aun wa su'al. Ya, kalau kita meminta dari orang yang berada di atas kita, itu namanya doa wa su'al. Wa 'ala hadza fa talabul fi'li yusamma amran ma'al ulu. Maka melalui kesimpulannya al-amr itu adalah meminta perbuatan ya ma'al ulu. Ya, disertai dengan al-ulu. Al-ulu artinya ketinggian. Apa maksudnya ketinggian di situ? Ya, keadaan seorang yang meminta perintah itu berada di atas derajatnya daripada orang yang dia mintai. Qala al-Akhdari amrun ma'astila wa aksuhu doa wa fitasawi faltimasun waqa'a. Ya, amrun ma'istila. Amr itu dikatakan amr kalau ada istila. Istila artinya ketinggian, dia harus lebih tinggi begitu. Wa aksuhu ad-du'a, tapi kalau kebalik maka itu namanya doa. Ya, ini namanya ad-du'a. Yang pertama tadi namanya amr, yang kedua namanya doa. Wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Kalau sama, tasawinya sama, maka itu namanya iltimas. Bagaimana kita gambarkan tadi. Wa qaulul musannif ala sabilil wujub hadza muta'allaqun biqaulihi istid'a. Wa hadza qaidun rabi' al-ikhraj an-nadba wal ibahata wa ghairahuma. Ya, istid'a ala sabilil wujub, al-amr itu memang hukum asalnya adalah wajib, menunjukkan kewajiban. Ini qaid yang keempat ya, agar tidak kita katakan an-nadab dan al-ibahah. Karena an-nadab dan al-ibahah juga akan istida'ul fi'il. Istida'ul fi'il juga an-nadab sama al-ibahah. Tapi tidak ala sabilil wujub mereka. Ya, baik. Wa fihi bayanun anna sighatal amri taqtadil wujuba. Maka di dalam kalimat ala sabilil wujub ini ada penjelasan bahwanya sighatul amr, bentuk-bentuk konteks-konteks kalimat amr. Antum paham mana sighahnya? Sighah itu konteks kalimat. Misalkan kalau ana mengatakan bagaimana kabar? Itu namanya sighah istifham namanya. Ya, pergilah itu namanya sighah amr. Ya, jadi sighah amr itu memiliki makna wajib. Wa hadza 'indal itlaq. Ini secara mutlak. Apa maksudnya indal itlaq? Ai at-tajarrudu minal qara'in as-sarifa lil amri inil wujub ila ghairihi. Maksudnya kata perintah tersebut bebas dari adanya makna-makna lain yang memalingkan dia dari wajib kepada selain wajib. Misalkan kalau katakan pergilah, itu wajib berarti. Tapi kalau katakan pergilah kalau kamu mau. Nah, sudah tidak wajib lagi. Jadinya takhir di situ. Wa zahir anna al-muallif yara anna al-manduba laysa ma'muran bihi.
Zahirnya, ya, dari apa yang bisa kita lihat dari perkataan Imam Juwayni ini dalam matan ini, bahwasanya beliau berpendapat mandub itu bukan sesuatu yang diperintahkan. Laisa ma'muran bihi. Mandub, itu apa pengertian mandub ya? Masih ingat ya? Pengertian mandub itu laisa ma'muran bihi, tidak diperintahkan. Li adami wujubihi wa tahattumihi, karena tidak ada kewajiban di situ, tidak ada pengharusan. Ya. Tahattum artinya sama dengan al-wujub. Wal muhaqqiquna ala annal manduba ma'murun bihi li'annahu ta'atun ijma'an. Wal muhaqqiqun, dan para pentahqiq, maksudnya ulama-ulama usul yang lain, mereka berpendapat bahwasanya mandub itu diperintahkan karena dia adalah suatu bentuk ketaatan, dan ketaatan itu diperintahkan. Jadi ada dua pendapat di sini, apakah mandub itu termasuk al-amr apa bukan? Ya, al-mandub itu termasuk al-amr apa bukan? Ya, kalau menurut al-Imam Al-Juwayni, al-mandub laisa ma'muron, bukan amr dia. Tapi kalau ulama-ulama yang lain mengatakan mandub itu al-amr. Kenapa? Karena mandub itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah, dan bentuk ketaatan kepada Allah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Wa ta'ah fi'lul ma'muri bihi wa in kana ghairu wajibin fayakunul amru amru ijabin wa amru istihbabin. Wa taqaddama dzalika fil kalami 'alal mandub. Silakan merujuk lagi ke pembahasan sebelumnya di pembahasan al-ahkam taklifiyah di bab al-mandub. Qaluhu 'ala sabil wujub sigatul amri imma an takuna mujarradatan anil qarinah wa imma an takuna muqayyadatan. Jadi bisa bentuk mujarrad, bisa berbentuk muqayyad. Mujarrad itu sama dengan mutlak maksudnya. Fa in kanat mujarradatan wal mukhtaru ma dzakarahu al-musannif min annaha taqtadil wujub. Kalau dia mujarrad, pahami makna kata mujarrad itu. Mujarrad itu tidak ada yang memalingkan makna aslinya. Nah, kalau dia mujarrad maka maknanya adalah wujub. Qauli ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikanlah salat dan bayarlah zakat. Maka dari sini bisa antum pahami bahwasanya salat dan zakat adalah maknanya perintahnya wajib, harus dikerjakan ala sabilil wujub di sini. Kenapa? Karena bentuknya mujarrad di sini, tidak ada yang memalingkan makna aslinya. Hadza yuhmalu 'alal wujub li'adami qarinatin tusrifuhu anhu. Wa nasaba al-Futuhi hadzal qaul ila al-jumhur min arbabil madzahib al-arba'ah. Dan al-Futuhi, ya, ini salah seorang al-usuli, menisbatkan perkataan ini kepada jumhur. Al-Futuhi mengatakan inilah pendapat jumhur min arbabil madzahib al-arba'ah, dari ashabil madzahib al-arba'ah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah amrullahi wa rasulihi idza atlaqa kana muqtadahu al-wujub. Ini perkataan yang bagus sekali dari Syekhul Islam. Perintah Allah dan perintah Rasulnya, kalau dia berbentuk mutlak, maka maknanya adalah wajib. Ya, bukan sunnah, bukan mubah. Wal adillah ala dzalika katsiratun jiddan. Dalilnya yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Allah, ya, syahidnya di sini ya, an amrihi, maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Allah, an tusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih. Apa syahidnya, wajhud dilalahnya? Annallaha ta'ala tawa'adal mukhalifina. Ketika cara bacanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil fitnah wa hiya az-zaig. Ya, Allah ancam mereka dengan fitnah, yaitu az-zaig. Az-zaig itu goncangan, ya, kekacauan, ya, keributan. Ya, mereka tidak akan bisa mustaqim. Itu ancaman bagi orang-orang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Dalam ayat ini khusus perintah Rasul ya. An amrihi di sini perintah kepada perintah Rasul maksudnya. Perintah Rasul itu perintah Allah. Au bil azabil alim. Allah juga mengancam mereka dengan azab yang pedih kalau mereka menyelisih perintah Rasul. Wala yatawa'adu bidzalika illa ala tarki wajibin. Dan kaidahnya, ya, salah satu kaidah dalam tafsir bahwasanya Allah itu tidak akan mengancam sesuatu ya, kecuali atas perbuatan meninggalkan hal yang wajib.
Ya, la yata'ad bidzalika illa ala tarki wajibin. Kalau Allah sudah membarengi suatu perbuatan dengan adanya ancaman, nah itu perbuatan tersebut berarti dosa besar itu. Ya. Kalau Allah katakan jangan dekati ini, jangan lakukan ini, ancamannya begini, dosanya begini. Ada ancaman-ancaman disebutkan, maka perbuatan tersebut adalah dosa besar. Sebagaimana di ayat di sini ada ancaman bagi orang yang menyelisih perintah Rasulullah. Kalau menyelisih perintah Rasulullah, ya diancam, berarti menyelisih perintah Rasulullah adalah perbuatan yang haram. Berarti wajib kita mengikuti perintah Rasulullah. Fadalla ala anna amrar Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-mutlaq yaqtadil wujub. Berarti yang bisa kita pahami dari ayat ini bahwasanya perintah Rasul yang berbentuk mutlak itu memang maknanya adalah wujub. Ya, qala al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan bihadil ayah istadalla al-fuqaha ala anna al-amra lil wujub. Dengan ayat inilah para ahli fikih ya berdalil bahwasanya perintah itu makna asalnya adalah wajib. Ya, bisa tahu di tafsir Al-Qurtubi di situ. Ya, di tafsir surat An-Nur ayat 63. Nanti antum ujuk tafsir itu nanti. Ya. Jadi begini cara kita belajar itu ya. Kalau kita belajar ketemu dengan dalil-dalil untuk buka kitab tafsir langsung cari penafsirannya. Meskipun tidak ada kaitannya dengan pelajaran, tulis buat faedah di sebelahnya. Kalau antum ada kitabnya tulis di kitab apa faedah-faedah dari tafsir ayat An-Nur ayat 63 ini. Baik. Kemudian dalil yang kedua yaitu sabda Nabi SAW, laula ana syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Fi badi riwayah inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, wajhul istidlal anna kalimata laula tadullu ala intifa'i syai' liwujudi ghairihi. Kata laula itu menunjukkan atas intifa'i syai', peniadaan sesuatu, liwujudi ghairihi, karena keberadaan yang lainnya. Ya. Kalau bukan karena kamu, maka dia pasti tidak akan begini dan begitu. Nah, jadi kalimat laula itu untuk menafikan sesuatu karena keberadaan sesuatu yang lainnya. Ya, misalkan kalau bukan karena kamu, saya sudah ditabrak mobil tadi. Ya, berarti kita menafikan ditabrak mobil dengan keberadaan selainnya, yaitu kamu tadi. Ini namanya, ini mana dari kata laula. Faidullu ala intifa'il amri liwujudil masyaqqah. Maka di sini apa yang dinafikan dalam perkataan Nabi di sini? Di sini dia menafikan al-amr, menafikan perintah liwujudil masyaqqah. Jadi, apa yang untuk pahami dari hadis ini? Apakah siwak itu hukumnya wajib? Tidak. Kenapa? Karena adanya masyaqqah. Jadi, siwak itu tidak jadi Nabi halalkan, tidak jadi Nabi wajibkan atas umatnya karena adanya masyaqqah. Ya, ini maksudnya intifa'u syai' liwujudi ghairihi tadi. Jadi intifa'ul amri liwujudil masyaqqah, menafikan adanya perintah yang menunjukkan atas kewajiban karena adanya masyaqqah, adanya kesulitan. Ya, wal muntafi li ajlil masyaqqah innama huwal wujub. Berarti kalau tidak adanya masyaqqah, hukum siwak itu apa? Wajib. Ya, itu maksudnya wal muntafi li ajlil masyaqqah innama huwal wujub. Berarti sebelumnya wal muntafi li ajlil masyaqqah, sesuatu yang dinafikan karena adanya kesulitan, itu hukum asalnya adalah wajib, lal istihbab, bukan hukumnya sunnah. Ya, karena fa inna istihbab as-siwak tsabitun 'inda kulli shalah. Ya, karena hukum istihbab karena disunnahkannya untuk bersiwak itu sabit inda kulli shalah. Setiap salat itu memang disunnahkan. Fayak tadi talika annal amru lil wujub. Maka dari sini kita simpulkan bahwasanya perintah itu hukumnya hukum dasarnya adalah wajib. Ya, lebih khususnya di dalam hadis ini adalah perintah untuk bersiwak itu hukumnya wajib seandainya tidak adanya masyaqqah. Ya, berarti kalau tidak ada masyaqqah, hukum siwak itu wajib. Ya, berarti kalau kita mampu beli siwak kemudian kita nggak bersiwak, berdosa kita. Nggak begitu juga. Perhatikan ma'akulli salat. Ya, di setiap salat. Dan jumhur berkata bahwasanya antum bisa lihat di syarah hadis ini ya, bahwasanya hukum
Hukum bersiwak itu sunnah setiap akan sholat. Tidak ada yang mengatakan hukumnya wajib. Hanya saja hukum asalnya siwak itu adalah wajib. Cara wajhul dilalah yang lain, tadi kita mengatakan bahwasanya al-mandub ma'murun bihi. Ya, al-mandub ma'murun bihi. Kalau kita mengatakan siwak itu mandub, ya, dan ini adalah pendapat jumhur, maka dia adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat berarti. Kenapa diperintahkan oleh syariat? Kenapa kita simpulkan begitu? Karena bersiwak merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, dan bentuk ketaatan kepada Allah itu diperintahkan oleh syariat. Baik, kalau antum bingung apa yang anda sebutkan tadi, antum ulang nanti rekamannya. Baik, contoh yang ketiga, anna ahlal lughah aqalu min itlaqil amr al-wujub. Karena ahli bahasa mereka memahami dari al-amr yang berbentuk mutlak itu memang maknanya wajib. Tidak ada makna yang lain. Li'anna sayyida law amara 'abdahu fa khalafahu hasuna indahum laumuhu. Karena misalkan seorang tuan, seandainya dia memerintahkan kepada seorang hambanya, seorang budaknya. Ada tuan, dia punya budak. Diperintahkan budaknya untuk melakukan sesuatu. Wahai budakku, ambilkan air minum. Ya, kan, tapi budak ini nggak mau. Ya, hasuna indahum laumuhu. Maka boleh dicela budaknya. Berhak budak itu dihukum. Wa hasunal udhru fi uqubatihi bi annahu khalafal amr. Maka boleh dimaafkan seorang tuan untuk mengiqab, untuk menghukum budaknya jika si budak itu menyelisih perintah tuannya. Wal wajib ma yu'aqabu ala tarkihi, ya. Dan sedangkan di al-ahkam at-taklifiyah sudah kita bahas bahwasanya wajib itu adalah sesuatu yang diiqab kita kalau meninggalkannya. Berarti sesuai mananya di sini. Ya, wajib adalah sesuatu yang dihukum kita kalau meninggalkannya. Oh, berarti al-amr itu hukumnya maknanya adalah al-wajib atau al-wujub. Baik. Wa qawluhu was-sighatu dalatu alaihi if'al. Sigoh yang menunjukkan atas amr itu yang paling umum adalah sigoh if'al, fi'il amr maksudnya. Innal amra labudda lahu min sighatin tadullu alaih. Amr itu pasti punya sigoh, pasti punya konteks dari dia kita paham. Berarti erat kaitannya dengan bahasa di sini. Wahya if'al, mislu aqimis sholata liduluki syams. Aqim fi'il amr. Berarti aqimis sholata liduluki syams ini adalah sigoh al-amr. Ya. Jadi jangan antum samakan pembahasan amr di nahwu sama usul fikih ya. Jadi bedakan antara fi'il amr sama amr. Ya. Kalau amr itu sigohnya banyak. Kalau fi'il amr itu merupakan satu dari sigoh amr. Ya, makanya dinamakan fi'il amr. Ya. Dengan kata lain, fi'il amr itu adalah sigoh dari amr. Baik. Wal muradu bidzalika kullu ma yadullu ala talabil fi'li min ayyi sighah. Maka maknanya ma yadullu ala talabil fi'li min ayyi sighah. Apapun konteksnya, kalau menunjukkan atas meminta perbuatan, maka dialah dinamakan sighah amr. Fa yashmulu if'ali wa if'alu wa nahwihima. If'al di sini hanya contoh saja. If'al ini kan dhamir anta ya. If'ali, if'alu itu juga sama ya, dicakup oleh if'al di sini. Sigoh yang semisal dengannya. If'ali itu perintah untuk anti, if'alu antum. Wa mimma yadullu ala talabil fi'li isim fi'il amr. Selain fi'il amr, sigoh selanjutnya adalah isim fi'il amr. Apa itu isim fi'il amr? Jadi isim fi'il, kalau antum sudah belajar isim fi'il itu dia bukan isim, bukan fi'il. Ya. Tapi dari segi bentukannya, dia bentuknya isim, tapi maknanya mana fi'il. Dan isim fi'il itu dibagi menjadi 3, isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, dan isim fi'il amr. Ya. Di antara contoh isim fi'il amr misalkan amin, ya, hayya, ya. Itu ada contoh isim fi'il. Baik. Contoh isim fi'il di sini adalah alaikum anfusakum. Kalau antum ketemu ayat nanti ada kata ala di awalnya, itu namanya wajib artinya. Alaikum di mana wajibun alaikum. Ya, ala itu artinya kewajiban. Ini namanya isim fi'il. Jadi kalau dikatakan alaikum anfusakum, wajib atas kalian untuk diri kalian, untuk menjaga diri kalian dan sebagainya. Ya, sesuai dengan mana ayat.
Ya, misalkan Nabi mengatakan alaikum bisunnati. Ya, alaikum bisunnati berarti wajibun alaikum at-tamassuku bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Misalkan guru mengatakan kepada antum alaika bil murajaah, alaika bil ijtihad. Nah, itu berarti wajib maksudnya. Walaupun dia tidak menggunakan fiil amar. Jadi kita memerintah seseorang itu dengan banyak cara. Nah, cara yang paling umum adalah dengan menggunakan fiil amar. Ijtihad itu fiil amar. Ya. Boleh juga kita menggunakan isim fiil amar tadi yaitu alaikum bil ijtihad dan seterusnya. Boleh juga kita menggunakan yang ketiga masdar an-naib an fiil amr. Masdar pengganti dari fiil amr. Ya, ini antum bahas di bab uslub nanti ya. Bab uslub di nahwu nanti bab terakhir. Ya. Contohnya firman Allah wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Berbuat baik di sini, nah, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dari mana kita tahu? Karena ihsana ini adalah masdar dan dia pengganti dari fiil amr. Mana fiil amarnya di sini? Fiil amarnya mahdzuf. Takdirnya apa? Takdirnya fiil amar dari ihsan. Apa? Ahsin. Berarti ayatnya dibaca wabil walidaini ahsin ihsanan. Maksudnya ya. Dan ahsin bil walidain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ihsanan. Ya, dengan suatu perbuatan baik. Ya, jadi ini maksudnya masdar naib an fi'il amr. Masdar sebagai pengganti dari fi'il amr yang dihapus. Wal mudhari'ul makrun bilamil amr. Sigoh selanjutnya, ya, sigoh yang keempat yaitu fi'il mudhari'. Tapi dia makrun, ya, diikuti atau digandeng oleh adanya lamul amr. Contohnya yaktub. Yaktub bukan fi'il mudhari'. Nah, tapi kemasukan lamul amr, dan lamul amr ini adalah jazimah ya. Jadinya wal yaktub. Ya, bimana waktub. Ya. Wal yaktub bimana waktub, dan tulislah bainakum katibun bil adli. Ya. Ini dalam masalah syahadah ya, persaksian. Baik, walil amri siyagun ukhra. Selain 4 sigoh tadi, fi'il amr, kemudian isim fi'il amr, kemudian masdar naib an fi'il amr, dan mudhari' makrun bilamil amr, ada 4 itu. Nanti antum hafalkan ya. Hafalkan fi'il amr contohnya apa? 1 ayat. Kemudian isim fi'il amr contoh yang ini, dan masdar naib an fi'il amr contohnya yang ini, kemudian mudhari' al makrun bilamil amr contoh yang ini. Kemudian ternyata al-amr itu punya sigoh yang lain. Kalau sigoh yang tadi gampang dideteksi. Antum paham nahu, insya Allah bisa mendeteksinya. Tetapi ada juga sigoh yang kita melihat dari maknanya. Walil amri siyagun ukhra tadullu ala talabil fi'il. Ada sigoh-sigoh yang lain. Yang pertama at-tasrih bil abdil amr. Tasrih artinya pengucapan dengan jelas. Allah dengan jelas mengatakan al-amr, ya, amaro ya'muru, ya. Kalau Allah mengatakan amaro ya'muru, nah, memang itu berarti hukumnya wajib. Walaupun tidak ada fi'il amarnya di situ. Misalkan Allah katakan dalam surat An-Nahl, innallaha ya'muru. Sungguhnya Allah memerintahkan bil adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan berbuat baik. Berarti apa hukum berbuat adil dan berbuat baik? Hukumnya wajib. Dari mana antum tahu? Karena kata ya'muru itu adalah tasrih bil abdil amr. Dan tasrih bil abdil amr merupakan salah satu dari sigoh al-amr. Itu cara jawabnya ya. Jadi kata ya'muru di sini syahidnya. Wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi wabdi Abdul Qais, ya. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bercerita tentang utusan kaum Abdul Qais, amurukum bi arba'in. Aku merintahkan kalian dengan 4. Berarti perintah yang Nabi sebutkan di situ hukumnya wajib. Kalau Nabi mengatakan aku perintahkan kalian untuk melakukan ini, berarti perbuatan yang Nabi sebutkan itu hukumnya wajib. Walaupun tidak menggunakan fi'il amr. Itu namanya tasrih bil abdil amr. Tasrih artinya jelas. Ada kata amaru ya'murunya di situ. Bisa antum lihat dari segi maknanya. Baik. Kemudian yang kedua, labdu farada aw wajaba aw kutiba. Allah tidak menggunakan kata amaru ya'muru, tapi Allah menggunakan kata ini. Farada, wajaba, kutiba, ya. Atau tasrif dari keduanya, furido, wujiba, kutiba, dan seterusnya.
Misalkan Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam. Ditetapkan atas kalian berpuasa. Maksudnya diwajibkan. Berarti berpuasa hukumnya wajib. Kalau antum mengatakan berpuasa hukumnya wajib, dari mana antum mengatakan berpuasa hukumnya wajib? Kan tidak ada fi'il amr di sini. Nah, kita katakan sigoh amr itu tidak hanya fi'il amr. Sigoh amr itu bisa juga menggunakan kata farodo, wajaba, atau kutiba. Ya, wa nahwiha, dan yang semisal dengan tiga lafaz ini. Contoh yang lain misalkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri fi Ramadan. Rasulullah memfardukan zakatul fitr di bulan Ramadan. Berarti zakatul fitr di bulan Ramadan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib karena dia menggunakan kata farodo di sini. Farodo sama wajibah sama kutiba ini artinya sama ya, sama-sama mewajibkan nanti. Kemudian yang ketiga, wasful fi'li bi annahu ta'ah. Wasful fi'li bi annahu ta'ah. Mensifati perbuatan bahwasanya itu adalah suatu perbuatan bentuk ketaatan kepada Allah. Au yamdahu fa'ilahu. Atau Allah memuji pelakunya. Au yadhumma tahrikahu. Atau Allah mencela orang yang meninggalkannya. Au yatarattabu ala fi'lihi thawab. Atau kalau dia lakukan perbuatan itu dapat pahala. Au ala tarkihi iqab, atau sebaliknya kalau dia tinggalkan dapat dosa wa ghariha dan semisalnya. Nah, maka ini juga maknanya adalah al-amr. Contohnya apa? Sabda Nabi SAW, wa ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha wa qala bisababati wal wusta. Nabi katakan saya dan orang yang mengurus anak yatim di dalam surga itu seperti ini. Dan Nabi mencontohkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Maksudnya saking dekatnya. Ya, saya dan orang-orang yang mengurus anak yatim. Baik. Berarti mengurus anak yatim itu hukumnya apa? Wajib apa tidak? Hukumnya wajib. Ya, jangan nanti yang mengatakan, oh saya nggak mau mengurus anak yatim karena nggak ada Nabi menggunakan fi'il amr dalam hadis ini. Ya memang tidak ada, tapi di sini Nabi menyebutkan bahwasanya kita akan dekat dengan Nabi nanti kalau mau mengurus anak yatim. Kalau kita dekat dengan Nabi, itu kan merupakan suatu apa istilahnya, suatu berkah. Ya. Itu merupakan suatu pahala balasan yang sangat besar sekali. Ya, Nabi berada di surga, berarti kita bisa berada di dalam surga kalau kita mengurus anak yatim. Berarti di sini kita dipuji. Ya, kita dipuji kalau kita mau melakukannya. Kalau suatu perbuatan dipuji, maka perbuatan tersebut adalah suatu ketaatan. Dan mensifati suatu perbuatan dengan ketaatan merupakan salah satu dari sigoh al-amr. Berarti kita diperintahkan untuk apa namanya? Mengurus anak yatim. Ini berarti mengurus anak yatim hukumnya wajib. Berarti kalau kita tidak mengurus anak yatim, kita berdosa. Ya berdosa. Kalau kita tidak mengurusnya, tentunya dengan syarat-syarat. Dalam masalah pengurusan anak yatim kan ada syarat-syaratnya. Ya, sampai umur berapa kita ngurusnya, harta apa saja yang boleh kita urus, bagian kita berapa, sebagainya. Ya, ada syarat-syaratnya di situ. Taib. Qauluhu wa hiya 'indal itlaq wa tajarrudi 'anil qarinati tuhmalu alaih. Hal amr itu kalau dia bentuknya mutlak, maka maknanya wajib, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu maknanya adalah sunnah atau boleh. Hadza bayanun naw' tsani minal awamir wa huwa maqtarana bi qarinah. Kalau tadi contoh-contoh yang kita lihat itu adalah contoh amr yang tidak ada qarinahnya. Tidak ada yang memalingkan maknanya dari wajib menjadi mubah dan seterusnya. Kalau ada qarinahnya, fa yusraful amru hasba hadil qarinah, maka dia akan dipalingkan maknanya dari wajib menjadi makna tergantung kepada qarinah yang menempel padanya. Ya. Taib. Li'anna sighatal amri la tuhmalu ala ghairil wujub. Karena sighah amr yang kita lihat di atas tadi, contoh-contoh tadi, ya, tidak boleh kita bawa maknanya kepada makna selain wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada mubah, ya, kepada mandub dan seterusnya. Yang memalingkan kepada mandub misalkan hadis Abdullah al-Muzanni radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salatil maghrib qala fi tsalitsah liman sya. Ya, contohnya hadis yang menunjukkan mandub. Sallu qabla salatil maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Salat sunnah maksudnya. Berarti
Di sini Nabi menggunakan sallu fil amr. Berarti salat sebelum salat maghrib itu hukumnya wajib. Hanya saja Nabi mengatakan di ketiganya liman sya'a, bagi yang ingin. Nah, ini namanya qarinah. Ya. Kata liman sya'a ini namanya qarinah yang memalingkan sallu dari mana wajib. Berarti sekarang sallu di sini tidak lagi bermakna wajib, tapi bermakna mandub. Kenapa bermakna mandub sekarang? Karena Nabi membatalkannya dengan kata liman sya'a, bagi yang ingin. Jadi kalau kita baca hadis ini cuma sepotong, sallu qabla salatil maghrib, maka kita katakan hukumnya wajib. Ya, padahal sholat sunnah sebelum maghrib itu hukumnya sunnah. Awil ibahah, ya, namanya saja salah sunnah ya. Atau maknanya mana ibahah, pembolehan. Contohnya firman Allah, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah halal dari ihram, selesai haji, fastadu, maka berburulah. Berarti berburu setelah haji itu hukumnya wajib. Ya, kalau kita hanya melihat kepada ayat ini saja. Ya, karena istadu itu fil amr. Yang kita mengatakan fil amr itu maknanya wajib. Berarti berburu setelah berumroh itu hukumnya wajib. Ya, bayangkan betapa rusaknya kalau kita paham seperti itu nanti. Ya, berburu setelah umroh itu wajib. Zaman sekarang di mana antum cari hewan buruan di sana? Ya, berburu hukumnya wajib setelah tahallul. Itu antum pahami kalau hanya melihat kepada ayat itu. Baik. Wal qarinatu sharifatu fil awwal qauluhu liman syaa. Qarinah yang pertama di dalil yang pertama tadi liman syaa, tentang salat maghrib tadi, salat sebelum salat maghrib. Wa fi tsani hiya anal amra ba'dal hadzar lil ibahah. Bahwasanya yang kedua apa qarinahnya, yaitu ini antum ingat ini ya, hafalkan bahwasanya al amra ya ba'dal hadzari lil ibahah. Perintah setelah dilarang itu untuk pembolehan. Al-hadzar artinya pengharaman. Al-mahdzur, ya, al-mahdzur artinya pembolehan, pengharaman. Kalau ada perintah setelah sebelumnya dia dilarang, maka perbuatan tersebut hukumnya boleh. Li'annal istiyada fil ihram haram. Karena berburu ketika ihram itu hukumnya tidak boleh. Enggak boleh kita berburu. Ada apapun hewan di situ, kita membunuh ketika ihram tidak boleh. Nah, Allah katakan wa hurrima 'alaikum saydul barri madumtum huruma. Diharamkan kalian untuk berburu hewan-hewan di darat madumtum huruma, selama kalian dalam keadaan berihram. Ya. Selama dalam keadaan berihram, tidak diperbolehkan untuk berburu. Berarti setelah ihram itu hukumnya boleh, bukan wajib. Karena ketika ihram haram, maka kalau ada perintah setelah diharamkan, berarti perintah itu adalah untuk boleh, bukan untuk wajib. Jadi hafalkan kaidahnya, al-amru ba'dal hadzari lil ibahah. Ya, perintah setelah sebelumnya dia dilarang itu untuk pembolehan. Ya, kalau hari ini ya, bapak antum mengatakan ya, atau ibu antum mengatakan jangan makan makanan ini. Ya, jangan makan makanan ini. Kemudian besoknya ibu antum mengatakan makanlah makanan ini. Nah, berarti apa yang antum pahami di situ? Boleh atau makan makanan tersebut, tidak lagi terlarang karena sudah dibatalkan dengan perintah. Perintah setelah sebelumnya ada larangan menunjukkan pembolehan. Taib. Wa min huna qala al-usuliyun al-amru ba'da al-hadari lil ibahah wa ihtajju bi anna hadha an-naw' min al-amri ja'a lil ibahah fi aglab isti'malat asy-syar' kama masalna, sebagaimana sudah kita contohkan. Wa qalihi ta'ala, contoh yang lain, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Contoh yang lain misalkan, maka jika mereka telah suci, wanita-wanita, istri-istri kalian telah suci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah telah perintahkan kalian. Dari arah-arah yang Allah telah bolehkan bagi kalian. Ini lil mutazawijin ya. Ya, jadi di sini fa'tu artinya fil amr, fa'tu datangilah mereka. Berarti mendatangi istri setelah mereka suci itu hukumnya wajib. Ya, kalau kita melihat hanya kepada ayat ini saja. Kami menyimpulkan hukum dari satu dalil itu tidak bisa dari 1, 2, 3 dalil. Harus kita mengkombinasikan semua dalil yang ada yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Gitu ya. Jadi kalau antum mau mengetahui hukum sesuatu dari suatu perbuatan, tidak cukup antum berdalil dengan 1, 2 dalil. Ya.
Tidak cukup, antum baca semua dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Itulah kenapa para ulama menyusun kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunan, ya, kitab-kitab sahih itu berdasarkan bab-babnya, dibagi dia. Bab tentang ihram, bab tentang nikah dikelompokkan hadis-hadis tentang nikah di satu bab. Ya, tujuannya apa? Kalau antum ingin mengetahui hukum nikah secara spesifik, secara lengkap, maka baca semua hadis dalam bab nikah itu. Nah, itu maksudnya jangan baca hanya 1-2 hadis kemudian menyimpulkan, tidak. Baca semua hadis. Ya, baru antum kombinasikan. Itu baru hadis, belum ayat Al-Qur'an. Ya. Baik. Kemudian ba'da qaulihi ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathurna. Sebelumnya sebelumnya Allah katakan la taqrabuhunna hatta yathurna wala taqrabuhunna. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Ketika mereka haid jangan didekati. Maksudnya jangan digauli. Jangan kalian dekati istri kalian sampai mereka suci. Ini larangan apa bukan? Larangan. Ya, ini larangan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan, kalau mereka telah suci maka datangilah. Oh, berarti di sini ada apa? Perintah setelah adanya larangan. Berarti mendatangi istri setelah mereka suci itu hukumnya mubah, bukan wajib. Ya, jangan dijadikan dalil nanti. Wah, harus ini berarti. Ya, tidak ya. Nah, jadi lil ibahah. Waqad yakunu fi maqamin yatawahhamu fihil hadar. Juga bisa jadi terjadi dalam konteks kalimat yang yatawahham. Yatawahham artinya diragukan pembolehannya. Diragukan al-hadharnya. Qaulihi SAW, misalkan Nabi mengatakan if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu. Ya, lakukanlah tidak ada dosa bagimu. Ya, berarti di sini apa maknanya? Boleh melakukan apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan setelah Nabi melarang. La haraj. Ya. Ya. Fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada. Ini Nabi mengatakan if'al wala haraj itu ketika menjawab pertanyaan orang tentang haji wada. Jadi dia mau takdim af'al hajj. Dia mau mengedepankan sebagian perbuatan haji allati tuf'alu yaumal 'id ba'duha 'ala ba'din. Yaitu haji ketika hari Id, tuf'alu yaumal 'id ba'duha 'ala ba'din. Wa qawlihi fi qisatil ladig iksamu wadribu li bisahmin. Itu juga dalam kisah al-ladig. Al-ladig itu orang yang disengat ya. Dalam kitab tauhid itu ya. Ketika sekelompok sahabat safar, kemudian dalam suatu daerah ternyata kepala sukunya sedang disengat ular, ya, ular atau kalajengking. Kemudian sahabat mendoakan dengan Al-Fatihah. Kemudian sembuh biiznillah. Dan Nabi mengatakan kepada mereka, iksimu, ya, bagilah hadiah yang diberikan oleh kepala suku itu, kambing-kambing itu, wadribu li bisahmin, bagilah bagian hewan-hewan tersebut. Kemudian berikan juga saya bagian dari pembagian tersebut, kata Nabi. Berarti di sini apa? Pembolehan. Karena para sahabat itu ragu, ini boleh diterima enggak hadiah ini? Ya. Tapi Nabi mengatakan iksimu, berarti artinya boleh. Nabi memerintahkan setelah sebelumnya melarang. Baik. Wa yara akharuna annal amra badal hadar yarji'u ila ma kana alaihi qabla al hadar. Dan sebagian yang lain mengatakan berpendapat, yaro di sini berpendapat ya. Ulama-ulama yang lain berpendapat bahwasanya perintah setelah larangan yarji'u ila ma kana alaihi qabla al-hadar, kembali kepada makna aslinya sebelum dia dilarang. Kembali kepada makna asli sebelum dia dilarang, bukan kepada mubah. Kita lihat contohnya. Qala Ibnu Katsir inda tafsir ayatil Maidah, wa idza halaltum fastadu. Was-sahih alladhi yathbutu 'ala as-sibr annahu yaruddul hukma ila ma kana alaihi qabla an-nahyi. As-sibr di sini lugatan al-ikhtibar wa minhu sumya ma yukhtabaru bi tul al-jarwar isbaran as-sibr yadhkar ghaliban ma taqsim. As-sibr wa taqsim huwa ahadu masalikil illah fi babil qiyas wa yuradu bihi ma hasal al-awsaf al-mawjudah fil asl as-salati lil 'ali fi adadin thumma yubtalu ba'daha badalil fayata'in al-baqi fal hasru taqsimun wa yubtalu sibr. Baik, wasai alladhi yathbutu 'ala as-sibr, dan yang benar, pendapat yang benar dalam masalah ini, annahu
yaruddul hukmu ila ma kana alaihi qabla nahyi. Kembali hukum di sini, hukum berburu itu kembali kepada sebelum adanya larangan. Ya. Fa in kana wajiban raddahu wajiban. Kalau dia sebelumnya hukumnya wajib, maka dia dikembalikan kepada makna wajib. Wa in kana mustahabban fa mustahabbun. Kalau dia hukum sebelumnya adalah sunnah, maka dikembalikan kepada makna sunnah. Au mubahan fa mubahun. Nah, kalau sebelumnya hukumnya mubah, maka dia kembalikan kepada makna mubah. Ini maksud dari yarji'u ila ma kana alaihi qablal hadari. Nah, jadi berburu itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya berburu itu mubah, maka dia dikembalikan kepada makna mubah. Jelas maksudnya ya? Bukan kepada dia tidak pakai kaidah yang ini tadi, al-amru ba'dal hazr ibahah. Ini kaidah yang lain ini ya. Bahwasanya al-amr ba'dal hazr yarji'u ila ma kana alaihi qablal hazar. Kembali kepada makna sebelum dia dilarang. Apa makna sebelum dia dilarang? Apa maknanya itu sebelum dia dilarang? Maka disitulah dia. Nah, dan mayoritas ibahah sebenarnya. Ya, mayoritas itu kembalinya kepada ibahah. Ini namanya ya, al-istishab. Ya. Baik. Waman qala innahu 'alal wujub. Adapun orang yang mengatakan pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya al-amr ba'dal hadar yarji'u ilal wujub. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya perintah setelah dia dilarang itu maknanya wajib. Ya, ada yang mengatakan pendapat seperti itu. Yantaqidu 'alaihi bi ayatin katsirah. Ini kita katakan dia bisa kita batalkan pendapat tersebut dengan ayat yang banyak. Wa man qala innahu lil ibahah. Ada pendapat yang keempat mengatakan pendapat yang pertama tadi ya mengatakan yarju ilal ibahah yuraddu alaihi bi ayatin ukhar. Kita bantah dengan ayat yang lain. Walladzi yantadimul adillatu kulluha hadzal ladzi dzakarna. Ibnu Katsir di sini tidak menyebutkan ayat-ayat apa yang dimaksud di sini. Walladzi yantadimul adillatu kulluha hadzal ladzi dzakarna kama ikhtarahu ba'du ulama usul wallahu a'lam. Famithalu amrin ba'da nahyin ada ilal wujub. Kita lihat contoh di sini. Contoh amr setelah dia dilarang, kemudian dia kembali ke wadah wajib. Contohnya hadis fa idza aqbalat haidatuka fada'is salata fa idza adbarat faghsili ankiri ad-dama tsumma shalli. Jika haidmu telah datang, maka tinggalkanlah salat. Fa idza adbarat, kalau haidmu telah pergi, maka mandilah, ya, bersihkanlah darah tersebut, kemudian salatlah. Fal amru bis shalah lil wujub. Perintah untuk salat itu perintah untuk wajib. Li'anna salata qabla imtina'iha bil haidhi wajibatun. Kenapa? Karena salat sebelum adanya haid itu memang hukumnya sudah wajib. Ya, maka di sini perintah salat di sini adalah hukumnya wajib. Berarti kembali lagi kepada makna wajib. Wa mithaluhu aidan, contoh yang lain faidan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Kalau sudah berlalu bulan-bulan haram itu, maka perangilah orang-orang musyrikin itu. Berarti al-amru biqatlil musyrikin kana wajiban qabla dukhulil ashhuril haram. Perintah untuk memerangi orang musyrikin itu hukumnya wajib sebelum masuknya bulan-bulan yang haram yang 4 itu. Famuni'a min ajliha. Kemudian berperang itu dilarang karena adanya 4 bulan haram itu. Tsumma umira bihi ba'da insilahiha. Kemudian diperintahkan setelah berlalunya bulan yang 4 tersebut. Fayarji'u ila ma kana alaihi qablal man'i. Maka di sini hukumnya kembali kepada hukum asalnya sebelum dia dilarang. Ya. Misalkan kita lagi di bulan haram sekarang, ya, bulan di mana tidak boleh berperang. Kemudian ya, bulan tersebut telah selesai, maka kita katakan sekarang bulan haram telah selesai, berarti kembali hukum berperang itu wajib setelah sebelumnya dia diharamkan di bulan-bulan haram saja. Nah, ini maksudnya yarji'u ila ma kana alaihi qablal man'i wa huwa al-wujub. Wa mislu al-istihbab. Kita lihat contoh bagaimana al-amr itu kembali kepada makna istihbab. Bukan al-wujub. Kalau tadi kembali ke al-wujub, sekarang kembali ke istihbab. Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Nah, maka berziarahlah kalian. Faziarah mustahabbatun qablal man'i. Ya, ziarah kuburan
itu hukumnya mustahab sebelum dia dilarang oleh Nabi dalam hadis ini. Ya, jadi dulunya di awal-awal Islam, ziarah itu hukumnya mustahab, ya, dianjurkan begitu. Kemudian Nabi melarang karena saddan lizariah, menjurus kepada kesyirikan di situ. Ya. Kemudian Nabi melarangnya. Tsumma umira bihi, kemudian Nabi perintahkan lagi. Berarti perintah di sini dibawa kepada mana istihbab. Kenapa? Karena sebelumnya hukumnya juga istihbab. Ya. Karena sebelumnya hukumnya juga istihbab. Jadi kalau antum buatkan pola ininya. Jadi hukum sesuatu adalah A. Ya. Kemudian datanglah larangan. Larangan itu kita ibaratkanlah dengan B. Ya. Hukum sesuatu adalah misalkan ziarah kubur. Tadi hukumnya adalah mustahab. A dia, mustahab. Kemudian datanglah larangan. Karena A ini menjurus kepada kesyirikan. Kemudian setelah dilarang, diperintahkan lagi. Ya, diperintahkan lagi. Nah, maka perintah yang ini adalah A, bukan B. Ya, perintah yang ini adalah A. Kenapa? Karena dia kembali ke makna awalnya. Ya, perhatikan. Ziarah itu ibaratkan dengan A. Ziarah sebelum dia dilarang, itu hukumnya sunnah, mustahab. Kemudian datang larangan, B. Ya. Nah, datang larangan. Kemudian datang lagi perintah. Maka setelah perintah itu, A tadi kembali menjadi A. Kembali menjadi sunnah. Kenapa? Karena hukum asalnya dia memang sunnah. Bukan kepada mubah. Ya. Karena kalau kita pakai kaidah yang pertama, annal amro ba'dal hadril ibahah, maka kita katakan di sini berarti C berarti di sini. Ya, kita katakan C di sini. Ya, mustahab, kemudian dilarang, kemudian diperintahkan lagi berarti mubah. Itu bedanya ya. Jadi bedakan dua kaidah di sini. Jadi yang benar ya adalah dia hukumnya sunnah, mustahab, diperintahkan oleh syariat, kemudian dilarang lagi, maka hukumnya kembali ke hukum asalnya. Baik. Ini makna yang kembali kepada istihbab. Ini bisa antum terapkan juga di makna yang kembali kepada al-wujub tadi. Wa taqaddama mithalu ma kana mubahan thumma nuhiya anhu thumma umira bihi. Wa hadzal qaul huwa al-mukhtar li'anna al-hadara kana li'aridin. Ya, ini adalah perkataan yang terpilih, perkataan yang benar. Ya, li'anna al-hadara kana li'aridin, karena al-hadar, pengharaman itu pasti karena ada sesuatu yang mengharamkannya. Ya, ada sesuatu yang menyebabkan. Tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu tanpa ada sebab. Tiba-tiba Allah haramkan, tiba-tiba Allah haramkan, tidak. Pasti ada aridnya, ada penyebabnya. Fa'idar tafa'al arid, al-arid ini bisa diartikan dengan al-illah. Ya. Jika arid tadi telah terangkat, adal amru ila makana alaih. Ya. Maka ini kembali kepada hukum asalnya. Ya. Ini sesuai dengan kaidah di di kaidah fikih kita. Al-aslu makana alaih. Ya. Al-aslu ala aslu syai' al-aslu fil asya. Al-aslu fil asya ala makana alaihi. Nah, ini berarti bertentangan dengan pengertian dengan kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Ya. Jadi pendapat yang dipegang di sini, hukum yang benar adalah al-aslu fil asya ala makana alaihi. Beda dengan al-aslu fil asya al-ibahah. Baik. Tsumma inna hadzal qaula fihi jam'un bainal adillah. Nah, kenapa pensyarah di sini memegang pendapat ini? Karena di sini adalah kumpulan dari dalil-dalil. Kama asyara ilaihi al-Hafiz Ibnu Katsir, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir tadi dalam tafsir beliau, waqtara hadzal qaula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa nasabahu tufi ila al-aktsarin wa rajjahu Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Nah, ini adalah pendapat para jumhur. Menurut At-Tufi dalam Mukhtasar Ar-Raudhah, ini adalah pendapat jumhur dan dirajihkan juga oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala.
Wa mimma yanbaghi an yu'lam annahu la yakadu yujadu amrun fil kitab aw sunnah illa wa ma'hu qarinatun haliyatun aw maqaliyah tu'ayyinu al-murada wallahu alam. Wa mimma yanbaghi, dan catatan penting di sini yang pantas untuk kita ketahui bahwasanya hampir tidak ada perintah di dalam Al-Qur'an atau sunnah kecuali pasti ada qarinahnya. Entah qarinahnya itu langsung bisa kelihatan di situ haliyah atau maqaliyah, atau bisa kita pahami dari ayat-ayat yang lain. Di haliyah itu artinya langsung ada di ayat itu. Ya. Kalau maqaliyah itu bisa kita pahami dari ayat-ayat yang lain. Misalkan ayat di surat Al-Baqarah bisa kita temukan qarinahnya nanti di surat-surat yang jauh sekali letaknya di ayat-ayat di surat-surat yang lain. Ya. Tu'ayyinu al-murad. Ya. Yang akan mempertegas maksud dari yang akan menekankan maksud dari ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Mungkin antum mendapati banyak kesulitan penjelasan di sini ya. Nah, yang penting untuk apa namanya, agar tidak terlalu pusing, tinggalkan pembahasan khilaf. Tinggalkan pembahasan khilaf tadi. Ya. Kalau ingin mengokohkan dasar dulu, pahami baik-baik kaidah tadi. Ya. Apa saja sigoh-sigoh tadi, hafalkan beserta contohnya, itu untuk menguatkan fondasi. Ya. Untuk menguatkan fondasi, pahami kaidah-kaidah tadi dan sigoh-sigohnya apa saja. Baik. Kita buka sesi tanya jawab. Tafadhal jika ada yang mau tanyakan. Halo Ustaz. Tafadhal. Berarti untuk yang catatan yang terakhir ini, untuk seorang mustafti itu, seorang mufti, dia harus mengetahui seluruh dalil ya Ustaz. Baru dia bisa menentukan ini wajib atau sunnah gitu. Bisa berdasarkan satu dalil aja gitu Ustaz. Nah, jadi kesimpulannya seorang mujtahid istilahnya ya, mujtahid atau yang dimintai fatwa, dia memang harus mengetahui semua dalil yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Ya, jadi harus tahu semua dalil. Yang kita masukkan dengan dalil di sini adalah dalil-dalil yang muttafaq alaih, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Ya, Alkitab dengan As-Sunnah. Baru dia boleh dikatakan sebagai orang yang mujtahid. Dituntut harus memahami semua dalil yang ada. Itulah kenapa kita dapat di kitab-kitab Sunan. Ya, itu kan disusun berdasarkan bab-bab pembahasan, tema-temanya khusus dia. Nah, maka seorang mujtahid itu dituntut harus apa istilahnya? Harus melihat kepada kitab-kitab Sunan dan kitab-kitab Sahih tadi. Ya, minimal dia melihat kepada Ummahatul Kutub, melihat kepada kitab-kitab induk. Kitab-kitab induk ya, kitab Kutubut Tis'ah itu. Ya, kumpulkan semua dalil yang berkaitan dengan pembahasan tersebut dari Kutubut Tis'ah, baru bisa menyimpulkan hukumnya. Ya, kita kalau di lembaga-lembaga pendidikan, di kampus-kampus, nanti kalau antum diajari tentang thariqah, kitabatil bahas, cara menyusun skripsi, itu cara yang diajarkan seperti itu. Dikasih antum satu tema, kemudian cari semua dalil yang berkaitan dengan tema tersebut ya, dari Kutubut Tis'ah. Pertama harus dari Kutubut Tis'ah, baru kemudian dari kitab-kitab yang lainnya, Al-Mustadrakat, Al-Majami, dan seterusnya. Baik. Wadih ada? Wadih Ustaz. Baik, dan yang lain ada yang ditanyakan? Fadhol. Ada lagi Ustaz. Fadhol. Untuk yang apa sigo amar ini yang keempat, yang tentang wasul fi'li bi annahu ta'ah. Dalilnya itu syahidnya itu di kata hakaza Ustaz ya. Nah, ya di fil jannah. Nah, dalil syahidnya di situ, fil jannati hakaza. Jadi intinya dari ayat ini kan kita pahami ada targhib di situ. Ada targhib untuk menyantuni atau memelihara anak yatim. Ya, kayak inilah, kayak
antum memasarkan satu produk, tentu antum iming-imingi calon konsumen antum dengan uh, nilai plus dari produk yang antum jual. Produk saya ini begini, begini, begini. Tujuannya apa? Untuk mentarget, ya, untuk mengajak orang, untuk membujuk orang membeli produk tersebut. Maka begitulah di sini kita ditarget untuk memelihara, menyantuni anak yatim dengan bentuk targetnya apa? Bentuk iklannya apa? Iming-imingnya apa? Kita akan bersanding di surga nanti dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan derajat yang sangat tinggi sekali, bisa bersanding dengan Nabi. Ya, dan ini adalah hadis yang sahih. Tentu kalau orang yang imannya kuat mendengar hadis ini, dia akan segera bersemangat untuk menyantuni anak yatim. Nah, bagaimana dengan kita misalkan yang tidak ada kenalan anak yatim atau tidak punya akses untuk ke sana? Maka tentu kita tidak masuk dalam hadis ini. Tapi kalau kita ingin masuk dalam hadis ini, maka tidak masalah di sini untuk ikut dalam lembaga-lembaga penyantunan anak yatim. Di zaman sekarang kan banyak lembaga-lembaga kafalah anak yatim. Akan tetapi poin utama yang ditunjuk oleh hadis ini, anjuran ini ditujukan kepada siapa? Ini ditujukan kepada waliul amr, ya, kepada para wali dari anak yatim, ya, paman-pamannya dan sebagainya. Mereka yang ditunjuk dalam hadis ini. Karena kebanyakan orang khianah dalam masalah seperti ini. Maka Nabi ingin menjelaskan, kalau kalian tidak berkhianat, maka inilah yang kalian dapatkan di surga nantinya. Wallahu taala alam. Baik. Wadih ada? Wadih. Baik. Yang lain? Ada yang menanyakan? Kelas? Ini merojah lagi nanti. Ya, itu hanya sekedar lewat saja, ya. Ya, sekitar itu yang bisa antum pahami paling hanya dari total pembahasan itu hanya 30%. Ya, jadi yang bisa kita sampaikan itu tadi hanya 30%. Terlepas dari segala kekurangan dan sebagainya, paling 30% yang antum bisa optimal serap itu. Sefokus apapun antum konsentrasi hanya 30%. Sisanya itu antum merojah. Ya. Kita belajar di kelas dan sebagainya di hadapan guru itu hanya 30%. Sisanya berusaha sendiri. Nah, maka jangan merasa saya sudah paham usul fikih karena tadi saya mendengarkan dengan baik ketika dijelaskan. Tidak cukup. Itu merojah sendiri nanti. Ya, type. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya bismillah taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.